nama saya Johan di Juna Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini saya akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD. Ya, tapi untuk video ini ya karena memang kalau kita perhatikan di channel Telegram Juna Trading ID itu sudah saya share mengenai beritanya. Jadi untuk hari ini itu ada hot news yaitu mengenai CPI, ya itu memang banyak ditunggu-tunggu oleh beberapa pelaku pasar ya atau investor ini sendiri. Jadi kalau kita lihat memang si gold ini dan juga si USD ini lebih cenderung menunggu ya si data CPI itu terlebih dahulu. Tapi kalau kita perhatikan dari segi si DXY ini sendiri itu dia ada gap ya pada tanggal 11 Maret kemarin. Kalau kita perhatikan sampai tanggal 13 ya, memang pada saat pembukaan hari Senin kemarin itu dia ada gap kurang lebih kalau kita perhatikan itu di 104.35 sampai 104.63 ya. Jadi ini kurang lebih 30 pips untuk gapnya. Dan kalau kita lihat lagi memang masih belum tertutup untuk hari ini, dan ini kalau kita lihat ini ada area support di 103.5. Di 103.5 ini kalau saya perhatiin ya, ini ada support yang juga cukup kuat untuk si DXY itu sendiri ya. Ini 1, 2, 3 dia udah pullback dari sini beberapa kali sebelum dia benar-benar tinggi ya. Tapi yang harus kita lihat adalah ternyata si DXY di pagi ini juga ada open gap up ya. Di sini ada sedikit gap up ya yang belum ditutup sama si DXY ini itu sendiri. Jadi sebenarnya dia sekarang posisinya itu ada gap up sama gap down. Jadi dan itu karena salah satu penyebabnya itu karena yang pertama mengenai suku bunga, terus yang kedua inflasi, yang ketiga itu terutama yang masih hot-hotnya atau yang masih banyak jadi perbincangan hangat ya di pasar global, yaitu mengenai Bank Amerika atau SVB yang tutup ya. Itu dia. Tapi sih kabar baiknya katanya dia udah deal sama SBC dan memang aman. Dan si Amerika sendiri sebenarnya dia juga sudah mengumumkan ya, si presiden ya dia sudah mengumumkan kalau misalkan sistem perbankan mereka tuh sebenarnya aman gitu. Tapi kan kita belum tahu nih ke depan itu bagaimana, dan memang apa yang terjadi di lapangan itu terkadang berbeda ya dengan yang dikatakan di media sosial ya atau diberitakan. Oke. Sekarang kita perhatikan maka dari itu pasar itu memang benar-benar membutuhkan konfirmasi ya dari si keputusan The Fed itu sendiri ya, terutama dari si pihak dolar ini sendiri. Kalau kita perhatikan dolar memang masih belum bisa mampu untuk menutup dari gap ini ya, dan juga masih ada gap di bawah lagi gitu. Jadi memang masih potensi untuk turun ke bawah lagi untuk menutup area gap ini kembali. Cuma kita kan belum tahu nih dia mau tutup gap atas dulu atau tutup gap bawah dulu gitu. Nah, kalau misalkan kalian punya informasi lebih nih ya, atau mempunyai informasi lain yang mengenai si Amerika atau Fed ini sendiri ya, itu boleh banget kalian bagikan di kolom komentar video ini. Saya akan sangat berterima kasih kepada kalian bagi yang mau berbagi informasi, dan juga kita bisa saling bertukar pendapat dan juga berbagi pandangan mengenai analisa dan juga baik itu secara fundamental maupun secara teknikal ya di sini. Tapi kalau secara pola dari si DXY ini kemarin saya juga ada share ya di channel Telegram Juna Trading ID. Itu ada 1, 2, 3 memang secara pola itu sama sebenarnya. Jadi memang polanya itu adalah pola turun. Tuh. Jadi kalau dia selama si DXY ini masih belum bisa break dari 104.3 ya, dia masih potensi untuk lanjut turun dan dites kembali ke harga 103.5. Artinya dia menutup dari si area gap ini sendiri gitu. Oke. Nah, kemudian kalau dari si gold ini sendiri memang gold juga ada gap up. Kalau kita perhatikan di sini kita pakai 4 jam ya di Pepperstone. Nah, ini ada beberapa area SNR yang harus kita perhatikan. Jadi kita lebih ke ada ngobrol santai aja di video yang ini ya. Karena memang pastinya market itu akan sangat volatil, dan volatilitas market itu sedang tinggi sekali dikarenakan ya seperti yang tadi saya bilang mengenai Fed itu sendiri. Oke, jadi sini kita akan berbincang mengenai SNR yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu ada SNR di 109 ya, 1901 ya atau 1900 di sini. Kalau kita lihat ini SNR cukup penting gitu. Nah, selama dia berada di harga SNR ini atau berada di atas SNR ini, bullishnya ini atau si buyernya ini masih potensi untuk naikin harga lagi ke harga 1921 di sini gitu. Karena kalau kita lihat ya di sini ya, di tanggal 31 Januari, kemudian di tanggal 19 Januari,
kemudian 18 Januari ya. Itu kan kalau kita perhatikan di sini dia itu break dari atau berhasil naik ya, dan bertahan di atas 1900 ini ya, atau 1900 ini. Dan itu dia masih terus melakukan retest kembali ke harga 1921 di sini ya. Jadi kalau dari histori harga kan kita technical nih ya. Technical itu mengandalkan histori harga. Nah, ini di sini. Ya, dia kan mengandalkan si histori harga yang udah berlangsung. Nah, ini kalau kita perhatiin memang ya dia cenderung untuk retest ke 1920 dengan area tertingginya ya. Dengan tertingginya itu kalau kita perhatikan di harga 1957 ya, atau kalau ini height-nya itu 1960 sih, height yang ini ya, di tanggal 2 Februari 2023 kemarin gitu. Maka masih sangat potensi, tapi kalau kita perhatikan ya, ini kan area breakout dia nih. Oke. Ini area breakout dia. Jadi begitu dia breakout dari 1900 ya, artinya dia akan potensi untuk retest kembali pertama ke area breakoutnya dulu ya, di sini. Ini area breakoutnya dia. Ini support yang harus kita perhatikan juga. Begitu dia breakout dari 1900, kita harus perhatikan dari 1885 sampai kurang lebih ke harga terendahnya ya. Kalau kita perhatikan, kalau dia menutup gap ya, ini kalau dia mau tutup gap terendahnya itu di harga 1867. Karena kalau kita perhatikan kurang lebih gapnya dari si gold ini sendiri itu ada di sini ya. Jadi 1867.9 sampai 1872.6. Ini adalah area gapnya dia. Tuh, jadi kalau dia mau turun gap maka kurang lebih dia harus turun ke sini dulu gitu. Nah, berarti kalau kita ukur dengan menggunakan Fibo ya, berarti kan kita tarik dari mana? Kita tarik Fibo-nya itu dari sini, swing low-nya dia ya kan. Kemudian ini kan ada swing height-nya dia. Oke, di sini. Oke, sini ada swing height-nya. Oke, jadi ini ada swing height, ini ada swing low. Kita tarik karena posisi harganya naik, maka kita tarik dari bawah sampai ke atas ini, gitu. Nah, kalau kita perhatikan ya, untuk area 1867 itu mendekati dengan area atau range harga dari Fibonacci golden ratio-nya di 4 jam ini. Ya, kalau golden ratio dia sih memang di harga 1861 sampai 1849. Ini untuk gold itu sendiri ya. Ini untuk gold itu sendiri di sini. Nah, ini potensi untuk gitu. Berarti dia harus ada dua tantangan lagi yang memang cukup kuat ya. Yang pertama itu di 1888 ya, di sini Fibo 23.6. Kemudian di 38.2 itu 1873. Ini berdasarkan Fibo, tapi kalau berdasarkan dari gap maka itu ada di 1867 gitu. Nah, ini juga harus kita perhatikan ya di level-level Fibo ini. Yang penting di sini ingin saya sampaikan adalah selama harga bertahan di atas 1900 itu dia masih potensi untuk naik ke 1921, karena memang ini cukup penting untuk saya informasikan kepada kalian semua. Ya, karena memang mungkin ya ini terlihat biasa aja, tapi bagi beberapa orang yang belum mengetahui atau yang belum begitu mahir dalam melakukan analisa teknikal dan memang butuh pandangan, video ini sangat berguna untuk mereka orang gitu. Jadi ini ada informasi yang ingin saya sampaikan kepada kalian semua. Jadi kita akan menunggu, dan memang saya juga cenderung menanti data CPI terlebih dahulu, dan kita lebih defensif sih. Iya, saya juga udah katakan di channel Telegram, untuk minggu ini kita akan lebih defensif. Kita harus lebih defensif karena memang pasar itu sedang volatilitasnya tinggi, dan memang semua hal itu bisa terjadi di dalam pasar ini sendiri gitu. Oke. Jadi itu yang ingin saya sampaikan, dan 1920 tertinggal di sini. Kalau dia break dari 1900 maka dia masuk ke area zone 1885 sampai 1867 gitu. Oke, sekarang kalau misalkan kita mau bahas mengenai volume ya, volume profile. Di sini volume profile pasti ini. Sebentar lagi loading. Nah, ini gap ya, ini ada volume yang tidak ada ya, tidak yang merata di sini. Nah, di sini kita sebutnya sebagai volume yang kosong ya, artinya di sini tidak ada yang namanya pembeli sama penjual, jadi dia gap up ke atas semua. Dan memang sini masih ada utang dari si pihak pasarnya itu sendiri gitu. Ini masih harus diisi. Tapi kalau dari volume lagi, ada level harga yang kurang lebih harus kita perhatikan, yaitu dari 1897 sampai 1892 gitu. Tapi kita cukup pakai si Fibo ini aja gitu, karena memang ini ada area pembelinya nih di 1888 nih. Ini kalau kita perhatiin volume hijaunya itu
masih lebih besar daripada full merah. Artinya di level ini masih ada pembelinya. Dan memang masih potensi untuk retest kembali ke level ini. Ya, begitu dia retest mungkin ya nantinya dia akan sedikit naik, baru dia lanjut turun lagi untuk menutup area gap yang ada di bawah sini. Begitu, oke? Jadi mungkin sekian informasi yang ingin saya sampaikan untuk kalian semua. Semoga video ini bisa membantu kalian untuk mencari area SNR ya yang memang cukup penting untuk si XAUUSD hari ini gitu. Oke, jadi kalau misalnya kalian punya pandangan lebih atau pandangan lain mengenai si gold ini sendiri, boleh banget kalian untuk sharingkan di kolom komentar video ini. Kita berdiskusi di sini, dan memang video ini hanya untuk pandangan untuk hari ini dan informasi mengenai SNR untuk hari ini. Oke, jadi terima kasih. Nanti akan saya coba update lagi lanjut di channel Telegram Juno Trading ID, dan saya usahakan juga untuk aktif di Instagram nantinya. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.